Sepertinya kita mulai saja, Kak. Nanti biar teman-teman yang lain itu pada menyusul untuk untuk Zoom ke depannya. Kita berharap sih rame Zoom-nya, ternyata sudah kita tunggu sampai di 9.50 masih hanya sedikit. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Mungkin kita berharap teman-teman nanti bisa menyusul untuk di waktu-waktu yang agak ke depan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk hari ini itu kita akan membahas terkait masalah di modul 1.6 terkait masalah pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kalau di yang kemarin kita sudah belajar tentang modul ajar yang penyusunan dengan apa itu backward design dan segala macamnya. Nah, di hari ini kita akan menuntaskan nih tentang pembelajaran backward design. Selanjutnya adalah, sebelum kita memulai masuk ke materinya, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kameranya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan pertemuan kita pada malam hari ini adalah yang pertama adalah kita mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Tujuan khususnya yaitu kita mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita itu intinya adalah kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda kita pada sesi ini yaitu yang pertama kita akan merancang langkah-langkah pembelajaran perencanaan pembelajaran dengan backward design, dan yang kedua adalah analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK di pembelajaran yang pertama yaitu adalah elaborasi isi. Ini 1 JP asinkron. Jadi kakak-kakak semua itu nanti di sesi asinkron itu yang pertama ada kakak-kakak merumuskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua rumusan tentang tujuan pembelajarannya seperti apa. Terus pendekatan asesmen pembelajarannya seperti apa, dan yang keempat adalah pendekatan pembelajaran. Peserta nanti diminta untuk mengunggah modul ajar yang dimiliki atau yang baru disusun nanti di LMS. Jadi di 1.6 ini kakak-kakak mulai mengunggah modul ajarnya dalam LMS yang sudah tersedia. Nah, setelah asinkron di 1 JP, kemudian kita tatap maya untuk malam ini, ya. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, di tatap maya ini nanti ada 3 pertanyaan kuncinya, yaitu 3 pertanyaan kunci. Setelah itu kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke dalam LMS yang sudah Bapak Ibu unggah. Yang ketiga adalah melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar.
Kemudian setelah 2 JP ini, 2 tatap maya malam hari ini, selanjutnya kakak-kakak itu diminta untuk melakukan asinkron kembali, yaitu mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah berdasarkan dari hasil analisis dan disesuaikan dengan backlog design. Jadi kakak-kakak itu mengunggah, seharusnya kakak-kakak itu sudah mengunggah RPP di LMS, kemudian kita diskusikan secara bersama di malam hari ini. Setelah itu kan nanti ada perbaikan. Nah, perbaikannya itu nanti dilakukan lagi, diunggah lagi ke dalam LMS, ke dalam tugas yang ada di LMS. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Jadi peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Selanjutnya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kira-kira menurut kakak-kakak, apa saja sih yang perlu direncanakan dalam membuat modul ajar? Yang paling penting sebelum kita merencanakan modul ajar itu, apa dulu sih yang harus kita susun? Adakah yang ingin berpendapat? Adakah yang ingin berpendapat? Apa kira-kira yang perlu kita susun sebelum kita menyusun modul ajar? Apanya terlebih dahulu nih? Kalau tidak ada. Karena Oke, siap Kak Filcho, silakan. Kira-kira apa nih Kak? nomor 1 kalau menurut saya tujuan pembelajarannya, Kak. Terus apalagi Kak? Ada 3 nih, 3 komponen nih. Apa ya? Tujuan, proses, sama refleksi mungkin, Kak. Tujuan, proses, refleksi. Perlukah kita menyusun asesmennya Kak? Iya, assessment, penilaiannya, Kak. Penilaiannya, iya. Jadi ya, untuk 3 komponen utama yang harus kita rumuskan terlebih dahulu sebelum kita ke modul ajar adalah memang tujuan pembelajaran. Yang utama adalah tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, karena dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu itu kita akan mengetahui langkah-langkah selanjutnya tuh apa sih yang perlu kita lakukan di dalam modul ajar kita itu. Terus setelah itu, setelah kita sudah merumuskan ke tujuan pembelajarannya, otomatis kita akan menilai nih asesmennya. Apa sih asesmen yang pas dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan? Kan ada beberapa asesmen tuh dalam pembelajaran. Kira-kira ada apa aja nih? Asesmen dalam pembelajaran. Formatif, sumatif. Ya, formatif, sumatif. Nah. Diagnostik di awal pembelajaran untuk mengecek tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik, Kak. Ya. Kalau untuk asesmen sumatif dan formatif, formatif. Itu kita perlu dirancang dari awal. Maksudnya dirancangnya dari awal pembelajaran atau langsung ke diagnosis awalnya? Dari awal, Kak. Dari awal. Iya. Dari awal kita harus merancang dulu ya Kak, gimana sih ini kemampuan awalnya anak-anak? Iya, benar. Asesmen sumatif juga bisa kita aplikasikan, bisa tidak sumatif
kalau menurut saya bisa kita aplikasikan untuk di kurikulum Merdeka seandainya apabila penilaian yang kita lakukan itu memang belum cukup untuk memenuhi kriteria kita mau pemberian nilai kepada peserta didik, gitu sih Kak. Kalau memang belum mencakup keseluruhan, sumatif bisa kita laksanakan dengan asesmen tengah sumatif maupun di asesmen akhir sumatif di semester ganjil ataupun di semester genap, Kak. Iya, bisa. Biasanya kalau untuk yang sumatif biasanya sih kebanyakan biasanya di tengah semester kan atau di akhir semester. Ya. Dan kalau untuk yang formatif memang biasanya lebih ke proses pembelajaran yang kita kedepannya itu di dalam kelasnya itu seperti apa, gitu ya kayak. Selanjutnya, ya. Ya benar tadi apa yang dari kakak-kakak lakukan adalah untuk kita menyusun modul ajar memang harus yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, kemudian kita menentukan asesmen pembelajarannya dan aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa sih yang ingin kita lakukan nih biar anak-anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada aktivitas pembelajarannya yang seperti apa. Jadi ada 3 memang yang komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, selanjutnya dimulai dari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengacu ke backward design. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Maksudnya ini dari tujuan backward design ini yang seperti apa sih Kak di dalam tujuan pembelajarannya itu? Adakah yang ingin berpartisipasi menjawab? Terkait tujuan pembelajaran, menurut backward design itu yang seperti apa? Tujuan pembelajaran itu harus bagaimana sih? Coba Kak, saya coba. Oke, siap Kak Filcov. Kalau menurut saya itu tujuannya itu mengidentifikasi hasil pembelajaran yang diinginkan Kak. Jadi seperti menentukan apa sih yang harus dipahami dan mampu dilakukan oleh peserta didik setelah proses pembelajaran ini selesai. Terus merencanakan kegiatan pembelajaran. Setelah hasilnya yang dirumuskan, kita untuk merancang kegiatan pengalaman pembelajaran yang membantu siswa itu mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu Kak dari saya. Baik, tujuan. Gimana Kak? Ya, sebentar mohon maaf. Ada gangguan teknis sebentar. Oke, terkait tujuan pembelajaran menurut desain tadi yang hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kak Filcov.
Kalau di mohon maaf karena ada gangguan sebentar terkait mic-nya nggak jelas ini kenapa bisa. Ya, untuk tujuan pembelajaran dari backward design itu kita intinya di kata kuncinya itu kita mengkerucutkan tujuan pembelajarannya. Jadi lebih mengarah ke lebih terarah, ya dikerucutkan intinya seperti itu. Jadi contohnya itu kita permainan sepak bola, anak-anak menguasai permainan, anak-anak bisa melakukan gerak dasar menendang gitu. Jadi itu tujuannya sudah dikerucutkan ke seperti itu. Itu ada untuk di backward design seperti itu. Nah, sedangkan untuk asesmen pembelajarannya kita menggunakan beberapa asesmen yang akan kita lakukan seperti itu. Terus aktivitas pembelajarannya itu adalah kita mau ngapain aja sih di dalam pembelajarannya? Apakah kita mau ada permainan ataukah kita hanya ke gerak dasarnya saja? Nah, itu di aktivitas pembelajarannya. Selanjutnya, nih, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang akan kita ajarkan kepada mereka. Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang backward design-nya itu yang seperti apa sih alurnya. Nih, terkait tujuan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita ketahui dan kuasai di akhir pembelajaran? Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya itu jelas dan lebih spesifik. Yang ketiga adalah perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini nih ada contohnya di fase B. Elemennya tentang terampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi di sini kita mengambil tujuan pembelajarannya itu, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Menurut kakak-kakak nih, kalau kita menggunakan tujuan pembelajarannya yang seperti ini, tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Menurut kakak-kakak bagaimana tentang tujuan pembelajaran yang seperti ini? Kalau untuk lebih, ini kan sudah spesifik, untuk lebih dispesifikasikannya, itu contohnya seperti apa? Kalau kita itu mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama. Adakah yang ingin berpendapat terkait tujuan pembelajarannya ini? Di sini sudah disebutkan tujuan pembelajarannya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Untuk lebih dispesifikan gitu. Mendemonstrasikan, berarti kan mereka mempraktekkan. Gimana menurut kakak-kakak? Nih, kita pelajari bersama terkait tujuan pembelajaran dari backward design ini. Terampil bergerak. Dari capaian pembelajarannya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Otomatis kalau untuk senam irama pasti
satu rangkaian berarti ada langkahnya, ada tangannya, gitu. Menjadikan satu gerakan rangkaian senam. Seperti itu ya kira-kira untuk proses dari aktivitas ya, proses dalam anak-anak melakukannya. Selanjutnya langsung kita lanjutkan saja karena nanti ada diskusi dan ada presentasi. Nih tentang asesmen pembelajarannya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Terkait yang tadi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disusun? Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda atau dengan asesmen menggunakan rubrik yang menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ada pertanyaannya, manakah yang pas dari ketika kita mau nih sebagai guru mau mengambil nilai untuk anak-anak kita, apakah kita lebih ke kognitifnya atau lebih ke psikomotornya? Ya, jadi kita sebagai guru itu harus pandai-pandai melihat, pandai-pandai menentukan mana sih yang pas untuk asesmennya. Kalau di sini dari yang ada di sini kita adalah ke psikomotor untuk yang senam irama. Memang sebaiknya kita menggunakan psikomotornya. Jadi asesmennya itu mereka mempraktekkan baru kita mengasesmennya. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk asesmen kognitifnya ya tidak masalah sebenarnya kita lakukan. Tapi agar kita bisa melihat kemampuan siswa ketercapaian tujuan pembelajaran itu berarti asesmen yang pas yang kita lakukan dalam pembelajaran itu adalah kita menilai psikomotoriknya dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Selanjutnya tentang aktivitas pembelajarannya. Ya, yang pertama, aktivitas apa yang dapat membantu peserta mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentary approach, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya, ini adalah aktivitas pembelajarannya. Jadi, aktivitas apa sih? Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuaikah dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak sekalian? Apakah sudah sesuai? Jadi asesmen tadi dari capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Selanjutnya, setelah kita merumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian kita menggunakan asesmen yang tepat dalam pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan asesmen psikomotorik atau mereka mendemonstrasikan itu tadi. Mereka mendemonstrasikan, kita menilai. Jadi dari asesmen psikomotoriknya atau praktiknya. Selanjutnya adalah aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Menurut kakak-kakak sekalian nih, kira-kira aktivitas yang bagaimana sih yang harus dilakukan siswa agar asesmen pembelajaran yang akan kita lakukan dari tujuan pembelajarannya itu tercapai? Saya mau dengar deh suara. Adakah yang ingin pendapat?
Tujuan pembelajarannya ada, asesmennya ada. Kita tinggal menentukan nih, apa sih aktivitas yang pas kira-kira di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Adakah yang ingin berpendapat? Kak Sugeng ada 2. Halo Pak, halo Kak Sugeng. Kak Sugeng, apakah bisa berpartisipasi? Masih aman? Oke, di sini ada Kak yang izin Kak Rido. Berarti saya boleh tanya kepada Kak Surya. Apakah Kak Surya ada? Kak Surya Adi. Ya Kak, gimana Kak? Maaf dari kamar mandi Kak. Oke, tidak apa-apa Kak. Terkait aktivitas pembelajarannya Kak, tadi kan kita sudah mencapai tentang capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, gitu, asesmen pembelajarannya. Nah, sekarang kita menentukan nih aktivitas pembelajaran apa sih yang sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan asesmen pembelajarannya ini. Oh gini Kak, mungkin nanti kalau untuk di asesmennya kita akan bikin rubrik. Rubrik itu nanti isinya mungkin di situ peserta didik dapat mendemonstrasikan rangkaian gerak 1 langkah maju ke depan dan 1 langkah mundur ke belakang dengan kriteria mungkin cukup, baik, sangat baik. Mungkin seperti itu Kak. Oke, itu untuk asesmen awalnya, asesmennya, maksudnya untuk asesmen pembelajarannya nih. Oh Nah, ini kalau apa, Kak? aktivitas, aktivitasnya Kak, Oh kira-kira aktivitasnya. iya ngapain aja sih gitu. Ini 1 rangkaian gerakan. Aduh kurang. Gimana? Jadi aktivitas yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran gitu maksudnya Kak ya? Iya, benar-benar. Oh mungkin dari awal kita melakukan kalau untuk PJO kan biasanya kita kan langsung ke lapangan nih Kak. Kita memulai dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan pengulasan kembali, mereview kembali terkait dengan materi yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini. Setelah itu memberikan contoh kepada anak-anak. Setelah itu memberikan kalimat pemantik kepada anak-anak supaya anak-anak belajar kembali terkait dan kita bisa mengukur terkait dengan tingkatan pemahaman anak-anak terkait dengan materi yang akan kita ulas di hari itu. Setelah itu baru anak-anak kita bagi menjadi beberapa kelompok terkait dengan tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Setelah itu anak-anak kita minta untuk mempraktekkan gerak dari senam irama, mungkin dari 1 step, 2 step, mungkin dengan campuran dengan gerakan ayunan tangan. Setelah itu anak-anak setelah mereka mempelajari secara berkelompok, mereka mempresentasikan secara per kelompok di hadapan guru. Setelah itu sembari guru melakukan penilaian melalui rubrik tersebut. Setelah itu mereka melakukan praktek. Setelah semua kelompok melakukan praktek, setelah itu guru mengulas kembali terkait dengan apa tadi tantangannya, mungkin kelemahannya terkait dengan pada saat mereka melakukan praktek senam irama. Setelah itu baru mereka merefleksikannya. Ya refleksinya itu tadi sih Kak. Itu sih Kak. Setelah itu ya mungkin langsung ke penutup. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Adi. Ya, betul terkait aktivitas pembelajarannya tadi adalah kita menyampaikan materinya terkait 1 step, 2 step, terus cara ayunan tangannya seperti apa. Nah, setelah itu baru anak-anak kita minta untuk dibagikan kelompok, kemudian mempraktekkan bersama dengan kelompoknya, bekerja kelompok terlebih dahulu, baru kita
mereka maju untuk mempresentasikan atau dari hasil kerja kelompoknya itu seperti apa sih. Nah, itu tujuannya agar mereka itu bisa mendemonstrasikan seperti itu ya, mendemonstrasikan satu rangkaian gerak dalam senam irama. Jadi kita minta setiap kelompoknya itu untuk mendemonstrasikan per kelompok atau satu-satu juga boleh. Ya, seperti itu terkait aktivitas pembelajarannya. Selanjutnya nih, backward design atau desain mundur. Mulai dengan tujuan pembelajarannya dulu, terus kemudian kita intinya kita menentukan tujuan pembelajarannya agar lebih spesifik lagi. Apa sih yang mau kita tuju? Nah, seperti itu. Jadi lebih spesifik. Terus yang kedua adalah mengembangkan asesmen pembelajarannya. Asesmen apa yang akan kita pakai, kemudian merencanakan kegiatan pembelajarannya. Langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah awal tadi, ada langkah selanjutnya adalah 4, memperhatikan diferensiasi. Ya, kita mengelompokkan yang masalah terkait mengelompokkan tadi berdasarkan kemampuan awalnya. Nah, terus yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Kemudian kita menyusun langkah pembelajarannya dan menyusun rencana keselamatan. Selanjutnya, kenapa desain mundur? Kenapa harus desain mundur sih? Backward design. Kenapa harus backward design? Nah, yang pertama, untuk memenuhi dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran yang terstruktur dengan baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak sekalian dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang ketiga, kita sebagai guru itu akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Sekarang kita akan menganalisis nih. Menganalisis terkait modul ajar. Kakak-kakak tadi saya sudah minta untuk menyiapkan modul ajar ya. Apakah sudah dipersiapkan terkait modul ajarnya? Atau ada yang sudah mengunggah ke LMS untuk modul ajarnya? Atau belum ini? Lalu apakah ada yang sudah mengunggah ke LMS terkait modul ajar? Belum, belum kata Kak Filsuf. Tapi punya kan modul ajarnya. Modul ajar yang dulu, maksudnya yang sebelum backward design tidak masalah. Nah, karena nanti akan kita rubah ke backward design. Apa sih yang perlu kita rubah nih? Nih, pertanyaan refleksinya. Nanti analisisnya kita bahas di belakang. Silakan, boleh digunakan fitur chatnya. Terkait pertanyaan nomor 1, ada 4 pertanyaan. Sebentar saya siapkan jamboardnya saja, biar enak menjawabnya. Jadi kakak-kakak juga
Sebentar, saya siapkan jambornya terlebih dahulu karena tadi saya belum sempat menyiapkan untuk jamur. Saya sudah sisipkan link Jamboardnya di kolom chat terkait pertanyaan nomor 1. Silakan boleh dijawab di Jamboardnya atau kakak-kakak boleh langsung ke chatnya juga boleh untuk terkait pertanyaan nomor 1. Kalau sudah, boleh langsung di-enter saja. Terkait pertanyaan nomor 1, apakah Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Nah, boleh dijawab langsung di fitur chat, boleh. Jamboardnya juga sudah saya kirimkan linknya. Silakan boleh dijawab. Baru Kak Filcov yang mengirimkan jawaban. Silakan kakak-kakak yang lain untuk bisa berpartisipasi dalam menjawab.
Baru Kak Filtok ini yang menjawab, yang lainnya boleh? Kak Surya Adi juga sudah mulai bergabung di Jamboardnya. Di Jamboard sepertinya juga sudah ada. Ini ada Kak Surya. Untuk yang pertanyaan pertama. Di Jamboard, di sini ada Kak Surya yang sudah menjawab terkait pertanyaan yang pertama. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Nah, di sini Kak Adi menjawab peserta didik dapat menerima materi yang saya sampaikan dengan baik dan tentunya dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup peserta didik. Kak Surya boleh langsung dijelaskan kepada teman-teman terkait jawabannya. Oke Kak, ya Kak. Ini tadi saya buka lagi ya bentar.
Intinya itu dulu Kak. Bentar, mana sih tadi jawaban saya lupa saya. Saya share screen Udah, Kak. saja. Peserta didik dapat menerima materi yang saya sampaikan di sini. Peserta didik menerima ini tadi capaiannya peserta didik dapat kita ukur dengan kita membuat sebuah asesmen. Itu tadi bisa menggunakan asesmen rubrik. Setelah itu tentunya dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup peserta didik karena PJOK kan di situ jargonnya adalah ilmu kesehatan. Selain dokter, perawat dan bidan, salah satunya itu adalah guru olahraga. Di situ yang membuat pondasi. Nah, mudah-mudahan pondasi yang kita buat terkait yang ada di sekolah tentang pola hidup sehat, Kak, tentang bagaimana menjaga kebugaran jasmani, bagaimana cara untuk peningkatan otot dengan cara yang sederhana, itu mudah-mudahan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa untuk bekal mereka untuk di kehidupan yang akan datang. Gitu sih, Kak, kalau untuk yang saya pahami dari pertanyaan itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Adi untuk jawabannya di pertanyaan yang pertama. Setiap guru itu kan berbeda-beda, otomatis pasti tujuan pembelajarannya atau apa ketercapaian yang ingin dicapai pasti berbeda-beda juga. Intinya tujuannya itu pasti berbeda-beda setiap guru ya. Selanjutnya di pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Saya mau dengar suaranya Kak Edo. Apakah sudah bisa bergabung Kak Edo? Iso lah. Kak Edo. Mbok cekel. Iku nih, akimu cekel sampingi anget enggak pesan? Kak Edo, apakah ada? Bentar Kak, belum muncul ini Kak. Lagi, aduh, laptopnya lagi error nih Kak. Langsung dijawab aja nggak apa-apa Kak. Terkait bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Terkait tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai atau belum nih? Menurut Kak Edo, bagaimana cara kita mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita itu sudah tercapai atau belum? Sepertinya Kak Edo masih ada gangguan. Pangga bedo. Boleh. Le ngopi lu sih, Le. Kak Maman. Kak Maman, apakah sudah bisa bergabung juga? Kak Maman nggak ada juga. Pak Sugeng juga nggak ada kayaknya ya. Pak Sugeng, apakah ada? Ya, Oh, ada Pak Sugeng. Hai. hadir. Iya Pak, terkait Bapak mengetahui apakah tujuan pembelajaran Bapak itu tercapai atau belum, gimana Pak? Menurut Bapak, gimana cara kita mengetahuinya? Gitu, Pak. Ya, dari hasil tes, kalau PJOK kan praktek. Jadi anak-anak itu bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang kita perintahkan dari awal. Dan kita lakukan tes satu-satu, ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin dari situ kita bisa lihat keberhasilan kita mengajar, atau anak itu sudah mencapai atau belum. Demikian Mbak, Bu. Terus melalui hasil tes tertulis, misalnya kalau kita tes tertulis, sebelum kita teskan kita jelaskan dulu materi-materi itu. Nah, kita lihat dari hasil tes itu, ataupun dari hasil praktek mengajar kita di lapangan, anak-anak bisa mengikuti apa enggak gitu. Dari itu kita bisa melihatnya. Saya kira itu aja Bu. Terima kasih.
Iya, berarti tadi ada contohnya Bapak itu cara mengetahuinya tadi ada 2 asesmen ya Pak ya, terkait psikomotoriknya atau terkait mereka bisa mempraktekkan atau tidak apa yang sudah diajarkan. Kalau mereka sudah bisa mempraktekkan berarti otomatis mereka sudah tujuan kita sudah tercapai gitu ya Pak ya untuk yang praktik. Sama tadi Pak Sugeng juga menyampaikan terkait asesmen terkait kognitifnya. Nah, ketika mereka sudah bisa mengerjakan dengan nilai yang bagus seperti itu berarti mereka sudah mencapai dari apa yang kita inginkan gitu ya. Masalahnya kalau belum Pak, berarti kita akan melakukan remedial lagi gitu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Untuk pertanyaan yang nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Tadi di sini ada dari Kak Filcov yang panjang. Saya mau mendengar dari Kak Filcov deh untuk pertanyaan yang nomor 3 ini. Iya Kak, terima kasih. Ini yang nomor 3 itu sesuai dengan keadaan. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus tadi? Kalau saya jawabannya tidak. Mengapa? Karena sejauh ini saya dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan dalam penerapan di lapangan itu terkadang masih belum sejalan. Baik mempertimbangkan minat, kebutuhan khusus peserta didik. Misalnya ya kayak saya pernah dulu kan contohkan, saya kan ngajar SMK. SMK itu jurusannya ada yang satu kelas laki semua, ada lagi yang satu kelas cewek semua. Misalnya hari ini materinya sepak bola, kalau yang laki semua enak, sesuai berjalan, materi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, asesmen berjalan. Tetapi giliran satu sisi, kelasnya cewek semua, kelasnya misalnya kelas DKV mungkin atau kelas tata kecantikan bisa dibilang lah, jamnya sudah jam 10 siang ke atas atau lagi habis zuhur ke atas, pasti langsung mulai alasan halangan dan lain mulai bermunculan. Halangan, sakit, pusing, dan lain-lain. Jadi, apa yang harus saya praktekkan di lapangan, harus saya modifikasi gimana caranya di kelas itu tetap berjalan. Jadi, mau nggak mau, harus ada plan B. Misal, ya udah tonton video tentang passing bawah, tentang dribbling mungkin, nanti dipanggil satu orang untuk praktek. Jadi mau nggak mau, kalau saya ngajar yang perempuan itu harus mempersiapkan plan B cadangan, harus praktek dalam kelas. Itu yang saya ajarkan. Makanya kalau buat modul ataupun apa, pasti nggak akan berhasil kalau saya mengajar di kelas yang perempuan, Kak. Itu. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, kadang-kadang bukannya susah sih mencari minat atau bakat yang perempuan, tetapi mudi mereka kalau sudah tahu pelajaran dan jamnya dia siang, itu langsung alasan pun langsung bermunculan, Kak. Itu sih yang saya alami. Makanya bukan, kalau saya tidak, karena itu pengalaman saya yang saya rasakan di SMK. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, terkait yang pembelajaran di kelas itu mereka praktik satu persatu gitu atau bagaimana Kak? Untuk yang praktek di dalam kelas kan otomatis ruangnya terbatas ya Kak ya? Iya betul. Biasa sih kalau untuk kayak sepak bola gitu mungkin hanya contoh, karena biasanya walaupun perempuan semua tuh tetap aja ada si tomboy-tomboy yang kebetulan eskul futsal putri, jadi bisa dia tak jadikan contoh segala macam, karena kan kelasnya itu kan satu kelas 36, sedangkan kalau mejanya dipinggirin juga masih belum bagus. Kalau untuk main sepak bola dribble juga nggak akan bagus. Jadi mau nggak mau nonton video, habis itu contoh satu mungkin itu sih Kak. Kalau untuk semua mau nggak mau tetap di lapangan sih Kak, dan itu ya mau nggak mau nggak pernah berhasil Kak. Itu yang saya nggak pernah berhasil. Oke, menarik ya. Kalau untuk SMK itu memang ya kalau cewek mah zaman sekarang susah. Oke, terima kasih Kak Filcov terkait pengalamannya. Selanjutnya di pertanyaan yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan?
Kak Yasir, apakah sudah bisa Kak Yasir, Kak Sudah Idul? Kak, sudah langsung aja lah Kak dijawab. Boleh, Ya boleh. enak gitu ditanyain. Masalah teknis malam ini Kak, aduh malam Jumat ini. Menurut saya yang nomor 4 itu Kak, jawabannya fokus pada tujuan, untuk, menetapkan tujuan yang jelas, yang spesifik contohnya, gerakan passing kita, perencanaan di awal, tujuan awal itu untuk memperbaiki passing dalam permainan sepak bola Kak, tujuannya agar passing terarah itu seperti apa, kemudian kalau sudah melakukan passing pada tujuan awal, kemudian selanjutnya evaluasi mungkin 2 aja sih Kak ya contohnya. Evaluasi yang terarah dengan tujuan yang jelas, kemudian mengukur keberhasilan peserta didik, baik dalam keterampilan dia melakukan passing maupun pemahaman teori, menggunakan kaki bagian dalam atau menggunakan kaki bagian luar. Itu sih Kak. Pokoknya fokus pada tujuan sama evaluasi terakhir. Oke, terima kasih Kak Idul terkait menyusun perencanaan pembelajaran yang dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Ya, backward design intinya seperti itu kan. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya. Nih, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajarannya? Apakah sudah mencapai tujuan pembelajarannya? Nih, di dalam tujuan pembelajaran itu kita harus ada 4 kriterianya, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Ya, apakah ada yang sudah baca LMS terkait audience itu siapa, behavior itu apa? Adakah yang sudah membaca? Belum sepertinya. Ada Nggak ada yang jawab. Kak. Oh ada, oke siap Belum. Kak Adi. Belum Kak, belum baca maksudnya. Lanjut Kak. Oke, terkait audiens ya. Audiens ini di dalam sini itu yang dimaksud dalam audiens ini adalah peserta didiknya. Kita mengawali rumusan pembelajarannya itu secara standar. Standarnya itu peserta didik mampu gitu, atau peserta didik dapat gitu kan. Jadi kita itu termasuk ke dalam audiensnya. Itu untuk yang pertama ketika kita akan merumuskan tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah behavior atau perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Contohnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan gitu. Jadi peserta didik contohnya ya, kalau audiens dan behavior itu peserta didik mampu menguasai gerak menendang atau mampu menguasai menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian luar atau kaki bagian dalam. Nah, itu contohnya ke behavior. Jadi perilaku yang kita harapkan dari peserta didik nantinya gitu. Yang ketiga itu condition ya. Atau situasinya, situasi di mana perilaku tersebut dapat ditunjukkan. Maksudnya dari situasinya itu mereka melakukannya secara berpasangan, situasinya itu secara individu atau berpasangan seperti itu. Jadi kondisinya itu dilakukan secara berpasangan atau kelompok atau sendiri-sendiri atau di dalam permainan yang disederhanakan. Nah, itu di situ itu kondisinya di situ kondisinya itu yang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah degree. Degree ini kriteria yang harus dicapai. Seperti apa sih? Maksudnya kriteria anak didik yang sudah dicapai ini seperti apa? Apakah sudah akurat, maksudnya ataukah sudah benar atau belum? Ataukah masih 50% nih melakukannya gitu.
Terus mungkin bisa jadi kalau menendang itu di jarak yang 3 meter mereka sudah bisa melakukan atau belum. Seperti itu. Kemudian jarak yang 50 meter mereka sudah bisa menendang atau belum. Nah, itu dimasukkan ke dalam degree kriteria yang harus dicapai atau level-levelnya. Level dari yang paling mudah ke yang sedang, kemudian ke yang sulit. Nah, itu kita sebagai guru PJOK itu harus mengetahui yang seperti itu. Itu dimasukkan, dirumuskan dalam tujuan pembelajarannya itu tadi. Oke, selanjutnya adalah analisis rancangan pembelajaran. Jadi ini untuk RPP dan modul aja. Jadi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan saya bagikan kelompoknya. Kayaknya cukup 2 saja deh kelompoknya biar tidak terlalu lama-lama. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi asinkronus. Seharusnya sih sudah diunggah. Tapi kalau memang belum, setidaknya kakak-kakak sekalian kan punya modul ajar yang memang sudah sering dipakai saat kemarin di supervisi atau di supervisi. Nah, di supervisi. Ya, di supervisi itu kan ada. Nah, boleh memakai modul ajar yang itu. Terus dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis kita bersama nih terkait tujuan, asesmen dan aktivitas pembelajarannya dengan memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, terus fasilitas yang ada dan sumber daya lainnya dengan kerangka backwalk design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing dari anggotanya. Selanjutnya, setiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi dari kan saya bagi 2 kelompok. Pilih satu nih modul ajar mana nih yang akan dibahas, kemudian nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, RPP mana yang memang sudah diperbaiki. Nah, nanti di dalam presentasinya itu dilakukan, maksudnya perbaikannya yang bagian sini nih, di tujuan pembelajarannya mungkin, atau perbaikannya di asesmennya, gitu, atau di aktivitas pembelajarannya. Nah, kakak-kakak boleh melakukannya selama 20 menit ke depan. Setelah itu nanti presentasi cukup ya untuk 10 kelompok. 10 kelompok, 10 menit maksudnya mempresentasikan nih. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan atau modul ajar. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk presentasi. Jadi 2 kelompok cukup 10 menit saja dari RPP atau modul ajar yang telah diperbaiki. Kemudian kelompok lainnya atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi dari kelompok lain. Oke, sebentar saya akan bagi background-nya. Cukup 2 kelompok saja sepertinya. Oke, sudah masuk ke room-nya, silakan kakak-kakak masuk ke breakout room-nya.
Lo Kak Surya silakan masuk ke breakout room-nya. Kak Adi. Ditunggu temennya. Halo. Ini siapa ini ya Kak? Xiaomi-ku? Punya saya kayaknya Kak. Kak Edu. Oh, Laptop kawan Kak. saya masukkan ke kelompok 2 ya Kak ya. Iya Kak. Sama siapa Kak? Sama Kak Adi. Oh Kak, iya ya. Kak, loh, ini ada 2. Siapa Kak? Ya Punya Kak kuy. Edu ya sih. Iya, tapi sudah nggak aktif sih. Coba presentasinya dengan Kak Surya Adi nanti ya Kak. Iya ya siap. Ya, coba masukkan ke yang kedua. Ya. Oke, boleh langsung ke sana Kak. Itu sudah saya coba gabungkan. Silakan bergabung dengan Kak Adi.
Belum. Hah? Pergi. Pergi nganterin nganterin motor.
4 orang. Sudah, iya Pak, sudah balik ke main room sekarang. Oh iya Kak. Jangan adik. Ya, ini tinggal presentasi kita sebentar. 10 menitan presentasinya, habis itu kita tutup. Mana ini yang lainnya belum gabung, baru berempat. Kelompok 1 hanya Pak Sugeng saja ini yang masuk, hanya 4 orang. Terus selanjutnya ada Kak Adi dan Kak Edo. Untuk di kelompok yang kedua. Oh, kita hanya berempat ini jadinya. Waduh, pada kemana ini? Malam Jumat ini Kak. Yasinan apalagian. Dinas dadaan badan. Adakah yang mau mempresentasikan terkait modul ajar? Ayo Kak, sok atuh Kak, langsung ditutup. Jangan Kak, belum time span-nya belum ada ini. Bukan Kak Adi itu loh Kak. Oh. Biar langsung di share screen kan, langsung dijelasin. Nanti dulu, ini lagi dicari sebentar. Kok tadi ini filenya tahu-tahu menghilang? Oke, siap-siap saya Bentar, tunggu. Kak. Ini Kak Filkov juga nggak ada ini. Ini Kak Pak Filkov di Sugeng. kemana? Iya, kok jadinya keluar jadi Pak Sugeng aja nih Pak Sugeng. Pak Sugeng siap masuk. nih ya. Ada Kak masuk. Filkov ini hilang-hilangan, gembok nanti empat Kak. Gimana Kak? Langsung presentasi aja Kak sambil nunggu yang kelompok 2. Kita butuh waktu sekitar 10 menit lagi. Nampilin modul ya Kak? Ya. Aduh, Tata Kak. Aduh, mana nih modulnya? Modul. Mana nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini contoh modul ajar punya saya yang SMK karena sudah pernah saya buat di awal pembelajaran kemarin. Monggo nanti bisa dibantu diberikan masukannya karena ini masih saya mix, nggak hanya kurikulum Merdeka ataupun K13 karena menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekolah. Jadi ini modul ajarnya tentang bola besar, yang mana di sini dari atas ada kode modul ajar PJOK FFIL G20 itu kode saya di sekolah, kode mahal dan nama guru, kode ATP acuannya itu ada G20, kemudian sini nama segala macam, tahun, kemudian sekolah SMK, fasenya E, anak kelas 10, kalau F itu kelas sesuai urutan dari A sampai E, kemudian topiknya bola besar yaitu sepak bola, kemudian lagi itu faktor keterampilannya keterampilan gerak. Nah ini alokasi waktunya ini belum saya perbaiki, ini kalau kelas 10 harusnya 3 jam, tetapi karena kalau di SMK itu diselipkan oleh P5BK, jadi harusnya itu 2 jam, tetapi ada 1 jamnya itu dimasukkan jam P5BK, tetapi itu di luar modul harusnya, jadi makanya saya buatnya cuma 6 JP atau
2 jam dalam 1 kali pertemuan, tetapi kenyataannya sih 3 JP, 1 JP-nya dimasukkan untuk P5BK. Oke, ini model pembelajarannya itu tatap muka, metode pembelajaran discovery learning berpusat pada peserta didik yang aktif, sarana prasarana ada fluid, stopwatch, bola kaki, cone atau corong, dan lapangan. Kalau untuk SMK 4 kebetulan lapangannya kita harus berjalan dulu kurang lebih 15 menit itu paling cepat, melewati ledeng ke depan SD 8, itu udah cukup pemanasan lah kalau untuk anak SMK. Target peserta didiknya regular karena di SMK 4, ini daftar pustakanya, bla 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 bla, sumber-sumbernya yang ntar saya cantumkan. Nah, ini mulai dari sini gambaran umumnya. Rasionalisasi apa bisa dibilang itu hipotesis ya, hipotesa duluan atau tujuan utamanya. Pada fase ini materi bola besar yang akan dibahas yaitu tentang keterampilan gerak permainan sepak bola. Pertama menendang, mengontrol, menggiring bola, dan menyundul bola. Kalau menyundul bola ini kalau untuk perempuan nggak bisa saya praktekkan karena ya lihat sikon juga. Karena mereka kena kaki aja sakit, tapi kena jidat, mereka nggak bisa kena dahi, malah kena muka rata-rata mau bunuh-bunuh. Jadi saya mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Dan bermain sepak bola dengan teman ini mungkin bisa, walaupun ujung-ujungnya jambak-jambakan dan lepas jilbab segala macam kalau yang perempuan, kalau yang laki efektif. Urutan materinya menendang, mengontrol, menggiring, menyundul ini fleksibel, lihat sikon, dan ini bermain dengan teman. Nah, ini asesmennya. Asesmennya saya ada kelompok dan individu. Kelompok seperti biasa saya selalu bagi 36 itu saya selalu bagi 4 kalau biasanya cukup, walaupun itu datang semua. Jadi berhadapan-hadapan dua-dua, depannya terhadap punnya segala macam, itu untuk pertama nendang bola atau passing dengan jarak yang bervariasi mulai dari 3 meter, naik paling dikit kalau cewek mentok 5 meter. Individu itu kuis bentuk uraian ataupun pilihan ganda, itu kalau saya biasanya pakai quizzes kalau di kelas karena memanfaatkan teknologi. Kalau pakai ya kadang-kadang juga pernah cuma saya diktein ABC, cuman itu sudah kurang zaman kalau sekarang, jadi memanfaatkan teknologi untuk anak-anak saya pakai quizzes biasanya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis keterampilan gerak dan fungsional bermain sepak bola, yang tadi menendang, mengontrol, menggiring, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Kalau perempuan sangat kreatif dibandingin yang laki-laki, nggak boleh pakai tangan pun akhirnya pakai tangan, jadi sangat kreatif kalau untuk yang perempuan. Kriteria, nah ini yang mungkin teman-teman yang di SD ataupun di SMP mungkin nanti ini bisa jadi masukan. Kalau di SMK itu ada namanya KKTP, tapi nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak. Kalau dulu itu masih namanya kriteria ketercapaian, tapi nggak tahu sekarang mungkin bahasanya udah beda, bukan KKTP lagi. Sebenarnya ini bisa kayak tadi, mungkin setelah tujuan itu ini mungkin yang lebih spesifiknya, mungkin tadi yang kata Kak Meta, mungkin ini lebih spesifiknya. Tadi kan contoh senam irama. Nah, ini KKTP ini lebih spesifik dari tujuan pembelajaran atau lebih fokusnya, atau tadi bahasanya apa tadi? Backward design tadi, mungkin mempraktekkan keterampilan teknik dasar pengetahuan, keterampilan gerak fungsional, dan mengevaluasi saat melakukan permainan bola. Maknanya dasar sepak bola itu ada macam. Pertanyaan pemantik, nah ini selalu saya pertanyakan untuk anak-anak memancing. Ini biasanya saat lagi di kelas, setelah absensi, setelah absen, saya tanya dulu, apakah yang masuk sepak bola? Terus, apakah tim favorit sepak bola? Ini kalau kelasnya laki semua hidup, tapi kalau perempuan semua percuma saya nanya ini. Dia nggak akan tahu. Timnas saja mungkin dia nyebutnya Persib, Persija. Nah itu kalau menurut mereka timnas itu. Kalau nggak tim naturalisasi aja mungkin mereka nggak tahu. Jadi kondisional lagi satu hal ini. Nah ini profil pelajar Pancasila. Kalau di SMK itu kami guru adaptif normatif itu dapat jamnya 3 jam, 1 jamnya diselipin profil pelajar Pancasila. Nanti kita harus menyelipkan gimana caranya beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mungkin berdoa sebelum pelajaran, ditutup sebelum Sinyal mungkin
Sinyal sepertinya ya, atau hanya di tempat saya saja kakak-kakak terkait ini nggak terdengar suaranya Kak Filco? Tidak terdengar suaranya Kak. Mungkin gangguan sinyal. Kita tunggu sebentar terkait tadi Kak Filcov sudah menerangkan beberapa materi yang disampaikan oleh Kak Filcov terkait bola besar. Apakah sudah bisa dilanjutkan lagi untuk Kak Filcov? Apakah sudah bisa dilanjutkan? Atau kalau memang belum bisa digabung untuk yang kelompok 2, apakah sudah ketemu Kak Adi terkait modul ajarnya? Sudah Kak, sebentar Kak. Kan Kak Filcov lagi ada gangguan, sepertinya boleh kita lanjut ke Sebentar Kak. kelompok 2 saja. Ini saya ambil sampel dari kelas 1 ya Kak ya. Sebentar. Ini memang jaringannya memang lagi nggak oke nih Kak malam ini Kak. Tidak bersahabat Iya sepertinya. bener Kak, malam Jumat ini luar biasa. Bentar Kak ya. Oke Kak. Oke, boleh langsung dilanjut saja. Mau langsung presentasi atau ada Kak Edo yang Sudah kelihatan, Kak? presentasi? Sudah. Udah ini Kak ya. Oke. Udah gerak belum lahir ya Kak? Sudah. Sudah Kak. Oke, iya dah. Baik, terima kasih Kak Meta atas kesempatannya. Baik, ini hanya sampel dari saya ya terkait dengan perangkat. Terus terang memang boleh dikatakan kalau untuk saya pribadi memang seperti dikatakan dengan Kak Filcop tadi, memang terkadang kita untuk perangkat ajar itu terutama untuk grup PJOK ya mungkin jadi salah satu kelemahan karena kita memang bukan tipikal guru yang memang intens terkait dengan perangkat pembelajaran. Baik, terkait dengan modul ajar PJOK yang pertama ini nama penyusun, instansi dan yang lain sebagainya. Alokasinya saya di sini terapkan 2 jam pelajaran, sebenarnya 3 jam ini Kak. Karena tempat saya kalau mungkin ada di beberapa sekolahan kan yang 3 JP sebenarnya kan dalam 1 minggu itu 3 JP, 1 JP untuk terkait dengan pengembangan P5 dan yang lain sebagainya. Di sini saya ganti dulu sebentar ya Kak, 3 JP. Di sini saya mengangkat materi terkait dengan pola gerak dasar non lokomotor untuk kompetensi awalnya. Setelah itu profil pelajar Pancasilanya yang sudah disepakati di sekolah saya untuk di tahun ini itu adalah terkait dengan hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Fasilitas, laptop, jaringan internet, lapangan, segala dan atau halaman sekolahan. Untuk laptop dan jaringan internet saya di sini biasa menerapkan untuk terkait dengan asesmen sumatif di tengah semester. Saya biasa menggunakan dari pertama kali saya masuk di SD Negeri 7 Metro Selatan, saya menggunakan paperless Kak. Jadi sini saya menerapkan terkait dengan anak-anak, saya menggiring anak-anak terkait dengan penggunaan handphone pada saat asesmen sumatif untuk dibawa ke sekolahan, karena menurut saya mudah-mudahan dengan hal yang mereka sukai, yang mereka biasa buka, mereka biasa gunakan, itu mereka bisa menarik minat dari anak-anak untuk bisa belajar lebih baik lagi. Menarik, intinya menghadirkan pembelajaran yang menarik. Setelah itu biasanya saya juga mengadakan kuisis terkait dengan untuk asesmen sumatifnya Kak. Selain dari asesmen yang saya lakukan di lapangan seperti
yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan asesmen yang saya berikan dengan menggunakan rubrik. Materi ajarnya pembelajaran gerak dasar non-lokomotor, mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor. Setelah itu alat dan bahan ajarnya bisa dilihat, targetnya peserta didik, luring. CP-nya, kalau CP di fase A, elemennya pemanfaatan gerak. Kalau CP dan domain CP-nya ini biasanya memang sudah dicetuskan jadi dasar utama kita di kurikulum Merdeka. Memang sudah ada ya Kak ya, dari awal ya Kak ya. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini saya mempraktekkan dan memahami variasi pola gerak dasar non-lokomotor, memutar, mengayun, menekuk, meliuk dengan benar. Pemahaman bermaknanya, di sini peserta didik dapat memanfaatkan pola gerak dasar non-lokomotor memutar, mengayun, menekuk, meliuk dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2-nya, peserta didik dapat memperhatikan variasi pola gerak dasar lokomotor memutar, mengayun, menekuk, meliuk bisa Anda perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantiknya, di sini mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai pola gerak dasar non-lokomotor? Untuk pemantik ini biasanya saya sertakan di awal pembelajaran supaya mereka tahu, ini loh, ini coba untuk mereka memanfaatkan nalar kritis mereka peserta didiknya itu tadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Persiapan pembelajaran, membaca modul ajar seperti biasa. Setelah itu buku-buku terkait dengan apa yang akan kita sampaikan yang jadi dasar kita untuk mengajar di hari tersebut. Setelah itu alat pembelajarannya kita siapkan, di sini sudah tertera. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya terbagi jadi pendahuluan, inti, dan penutup. Kalau untuk pendahuluan seperti biasa, menyapa peserta didik, absensi. Kalau kita di awal pembelajaran kita, jam pertama, jam kedua, dan ketiga, kita berdoa bersama. Setelah itu menyapa peserta didik. Setelah itu langsung kita ajak ke lapangan untuk berbaris, dan sebelum itu kita melakukan absensi. Nah, setelah itu kita melakukan pemanasan, statis dan dinamis. Untuk intinya, peserta didik melihat tayangan video dulu. Nah, biasanya saya memang kalau untuk tayangan video ini Kak, terus terang ini itu biasanya kalau masuk ke pembelajaran yang materi baru, itu biasanya 1 kali pertemuan 3 JP itu, biasanya saya manfaatkan itu untuk 2 jam pelajaran. Itu di awal jam pertama dan kedua, saya biasanya menayangkan video sebagai salah satu cara saya untuk memantik mereka. Setelah itu biasanya mereka saya diskusikan terkait dengan pemanfaatan gerak yang sudah mereka lihat dari video yang saya tayangkan. Bisa diambil dari YouTube dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Setelah itu baru untuk di pertemuan keduanya mereka saya ajak ke lapangan untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari dan mereka lihat dari video yang mereka lihat dari minggu yang sebelumnya. Banyak ya. Peserta didik melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Guru mencapai ketuntasan belajar pada tiap materi pembelajaran, yaitu terkait dengan lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat dalam permainan sederhana. Penutupnya, di sini seperti biasa, peserta didik melakukan pendinginan. Guru meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan terkait dengan materi yang sudah mereka terima, apa hal yang kesulitan apa yang mereka alami, dan yang lain sebagainya. Setelah itu tadi penutup. Asesmen di sini individual performa untuk di pertemuan kali ini. Untuk remedial, mempraktekkan kembali gerak-gerak dasar non-lokomotor yang sudah mereka lakukan di minggu yang sebelumnya. Mungkin dari penilaian formatif yang saya pegang, mereka belum mencapai dari capaian yang saya harapkan. Seperti itu. Untuk refleksinya, ini suka dengan kegiatan pembelajaran ini. Udah sih Kak, itu aja Kak ya dari saya Kak. Banyak benerin Kak. Oke, terima kasih Kak Surya. Adakah yang ingin menanggapi terkait modul ajar yang sudah dibuat oleh kelompok 2? Iya. Jos. Saya melihat asesmennya cuma 1 ya Kak, terkait performa saja. Yang lainnya berarti nggak diambil ya? Bukan nggak diambil Kak sebenarnya. Belum diedit Kak.
Itu tadi Kak, kadang-kadang gini sama seperti yang disampaikan Kak Wilcop, kadang-kadang kita, ini terus terang aja kita kan sekarang kan, kalau yang seperti disampaikan Ketua KKG kemarin pada saat di pertemuan kemarin Sabtu yang lalu, kita kalau seandainya ditanyakan terkait dengan modul, terkait dengan perangkat ajar, kalau kita bilang kita nggak punya, kita nggak bisa, itu berarti kita bohong. Karena sebenarnya kan perangkat ajar itu banyak sumbernya. Ya salah satunya saya terus terang itu tadi, memanfaatkan fasilitas internet, Kak. Nah, seperti itu sih, Kak. Jadi saya ya download, Kak. Tapi ya itu tadi, belum direvisi, Kak. Oke. Iya, Kak. Oke, berarti tapi Makasih, Kak. maksudnya untuk asesmennya berarti masih memungkinkan untuk asesmen yang lainnya gitu ya Kak? Karena Bisa. yang di sini tadi baru di asesmen Performa. ke performanya Iya, saja. Kak. Sedangkan yang saya Memang terangin tadi asesmennya banyak, Kak. oke, siap. Yang lainnya adakah yang ingin menambahkan terkait modul ajar dari kelompok 2? Saya mau bertanya sih Kak. Ini bertanya sama kelompoknya ya Kak ya? Waduh, Oke, boleh. ini nggak bener Saya ini. mau nanya sih sebenarnya. Mau nanya tentang Oke, siap Kak. apa namanya? Jadi kan setiap guru itu di sekolahan kalau tempat saya itu kan swasta dipegangin kurikulum merdeka buku itu Kak ya. Buku dari kelas 1 gurunya aja sih yang megang dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ketika sudah dikasih buku itu kan kurikulum merdeka ya Kak ya. Maksud saya tuh apakah harus membuat juga Kak modul ajar itu? Kalau sudah ada di bab-bab di buku itu gitu loh Kak. Bukunya pasti buku dari kementerian terkait buku pegangan guru ya Kak ya? Iya. Saya juga punya, cuman nggak saya pakai Kak. Itu sih. Karena di situ juga ada RPP-nya, di situ ada asesmennya, bagaimana Iya. yang memang sudah diterapkan dari kementerian gitu kan Kak. Kalau terkait itu yang pernah saya lakukan, itu saya tetap membuat modul ajar. Kenapa? Karena itu kan dari kementerian, dari mereka yang kondisinya ibaratnya itu sempurna. Sedangkan kalau untuk diterapkan di sekolah saya itu terlalu sempurna, Kak. Jadi saya membuat modul ajar yang sesuai dengan kriteria di sekolahan saya. Kalau saya seperti itu sih, Kak. Dia membuat modul ajar tapi babnya itu disamain aja Kak. Bab 1 misalnya materinya gerak lokomotor, berarti harus ada modul ajarnya gitu Kak ya. Kita bikin sendiri juga gitu Kak ya. Iya. Kalau saya seperti itu, Kak. Karena kalau dari kementerian ya itu malah kadang saya itu lebih ke materinya kan itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Mereka hanya menyampaikan terkait elemen-elemennya, apa yang harus dipelajari dan sebagainya macamnya. Cuman untuk materi ke anak-anaknya yang akan kita seumpamanya ada di asesmen tengah semesternya itu tidak ada sama sekali. Jadi otomatis saya tidak hanya ke satu kementerian saja. Iya. Kalau itu ada loh Kak, ada asesmennya, ada barcode videonya juga. Boleh sebut merek nggak sih Kak? Saya tahu mereknya apa itu. Iya, nah itulah, itu loh Kak. Maksud saya itu Ya kayak gitu. gini loh, sekarang gini ya, mungkin kalau ini terkait dengan PJOK ya, tapi kalau untuk mapel lain, kalau untuk guru kelas mungkin mereka terkait dengan perangkat ajarnya mungkin lebih menguasai. Iya. Gitu, memang kalau boleh ya kita akui ya, kalau untuk PJOK mungkin bahkan, saya pernah ketemu dengan Korwas Metro, yang akreditasi di sekolah Selawas, memang yang diincar itu memang guru PJOK. Karena menurut dia titik kelemahan dari suatu sekolah itu dia ya asumsinya Korwas nih ya, itu kelemahannya itu di guru PJOK terkait dengan, perangkat ajar. Iya. Tuh, jadi memang kadang nih kita bingung, kadang-kadang pemerintah kan bilangnya ingin menyederhanakan terkait dengan perangkat ajar, tapi buktinya menurut saya malah ribet. ini ribet, luar biasa ribet menurut saya. Benar mereka udah menentukan elemennya ada, CP-nya udah ada, kita tinggal ngembangin, kita harus berdasarkan itu memang ya benar. Cuman kalau untuk
di sekolahan seperti kayak kita di negeri dengan fasilitas yang menurut saya minim. Kecuali kalau di Iya. swasta, kalau swasta kan sering dia menurut saya kalau swasta unggulnya dia lebih update. Iya. Nah, Nah, kadang itu, Kak. mendatangkan narasumber yang ini, nah kita Iya. lebih update. Tapi kalau untuk di negeri, Masya Allah. Makanya itu, Kak. Kepala sekolah saya itu selalu menuntut yang sempurna. Kurangnya apa? Beli. Kurangnya apa? Beli. Gitu, Kak. Tapi kalau cuman sekedar beli tapi nggak pernah kita dikasih pengimbasan, kita nggak mempraktekkan langsung, diajak bareng, kalau menurut saya konyol lah. Iya. Cuman ya ketika ada yang dibutuhkan dibeli, Kita di breakout aja orang dua nih kayak itu. ya udah itu dulu Biar deh. selesai. Oke, jelas lah. Itu aja dulu. Nanti memakan waktu lama. Nanti gua ke rumah aja, Kak, gitu. Kak Wilcom udah ngantuk tuh. Iya, Bilkop ini. Maaf ya Kak Wilcom, tak Ngantuk. sugeng. Ya orang cuma segini kan orangnya. Malam Jumat. Iya, benar sekali. Ini saya mau foto juga jadi bingung kan. Ya udah kalau nggak saya gimana ini? masukin lagi aja, Kak, yang akun saya. Dari HP. Tadi HP-nya lobet sih. Oke lah. Yuk, Lanjut, Kak, lanjut. Kak Wilcom udah mau tidur dulu. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari dari kelompok 2. Saya langsung sharing screen saja. Boleh dimatikan dulu share screen-nya. Nah, tadi sudah masuk ke presentasi kelompoknya. Ya, jadi kita langsung ke yang selanjutnya. Ini adalah lakukan, di mana kakak-kakak sekalian ini tadi, nih, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi asinkronus bersama fasilitator, yang ini tadi yang kita presentasikan tadi. Nah, terus kemudian mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah dari backward design. Ada beberapa langkah dari backward design tadi. Nah, terkait 3 langkahnya itu adalah tujuan pembelajaran, terus asesmen dan aktivitas pembelajarannya. Jadi kakak-kakak itu diminta untuk merubah modul ajar dimodifikasi menjadi backward design. Kemudian itu dikirimkan ke LMS tentang perencanaan pembelajaran PJOK ini, karena itu akan menjadi aksi nyata di akhir paket modul 2, kakak-kakak sekalian. Jadi nanti di akhir modul 2 itu ada aksi nyata terkait pembuatan video pembelajarannya yang sesuai dengan modul ajar yang kakak-kakak lakukan. Jadi untuk yang pertama ini adalah kakak-kakak itu mendesain modul ajarnya dulu, terus dikirimkan di 1.6.c kalau C.1 kalau tidak salah ya. Nah, di situ nanti kakak-kakak mengirimkan modul ajarnya terlebih dahulu. Videonya sudah dibuat ya kakak-kakak. Video yang kakak-kakak pakai untuk nanti kita luring. Jadi sebenarnya video itu disimpan untuk ketika nanti kita luring, kita akan menganalisis videonya kakak-kakak, video pembelajarannya kakak-kakak di sekolah itu nanti. Jadi video itu sudah harus punya saat kita luring. Luring kita di tanggal 13 Oktober, sebentar lagi ya. 10 hari lagi, itu dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu dan itu full dari pagi sampai sore. Ya, jadi nanti di situ kakak-kakak itu akan mempelajari videonya yang sudah kakak-kakak buat tadi. Nah, pada sesi akhir kita hari ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Selanjutnya, terima kasih. Ini terakhir. Adakah yang ditanyakan terkait untuk modul 1.6? Ada, Kak. Itu untuk video berapa menit ya, Kak? 30 menit, Kak.
di bagian intinya saja Oh, diedit bisa? bisa. Oh, Ya, kirain kalau bisa video sih, full. ya kalau bisa sih full, maksudnya full 30 menit itu dari mulai kakak mulai memberikan materi kepada anak-anak Mm-mm. sampai anak-anak mempraktekkan. Itu untuk yang kegiatan pendahuluannya tidak usah, tidak apa-apa. Untuk yang video full 30 menit ini ya, Kak. Ya, itu terserah ya Kak, materi apa yang harus diangkat Ya, ya? terserah Kakak. Mau Oke. apa aja boleh. Atau kemarin kan disupervisi ya, kalau nggak salah dari kepala sekolah. Jadwalnya kan untuk yang Ya udah, PMM. Nah, itu pakai video itu juga nggak masalah. tapi itu belum buat sih Kak videonya. Belum supervisi berarti ya? Supervisi yang pertama yang tahun kemarin udah tanpa video tuh. Langsung kepala sekolahnya langsung mantau di lapangan. Iya, tapi kan biasanya tetap ada dokumentasinya, Kak. Jadi Ya, tetap ada kepala sekolahnya, tetap ada dokumentasi. iya, harusnya kepala sekolahnya megang video itu ya Kak. Iya. Oke. Itu dari tanggal 13 ya Kak? 13 Oktober ya? Iya, 13 itu kalau tidak salah di hari Minggu ya. Hari Minggu kita mulainya di hari Senin. Hari Minggu itu Oh gitu. kalau istilah lainnya sih check in dulu kalau di hotel. Ya. Karena kita nggak di hotel, kemungkinan di hari Senin paginya itu kita mulai pembukaan dari Di BGP. Visit Laden ya Kak? Iya, kita di SD Teladan. Iya. Kirain di hotel family Kak. Oke, cukup itu aja Kak. Nggak tahu kok Pak Kapilkop kayaknya mau nanya. Ya, menanya Kak, antara modul yang kita upload sama video itu harus sama ya? Misalnya saya modul videonya volley, berarti modulnya volley atau bisa beda? Untuk yang ini, video yang ini itu beda tidak apa-apa Kak. Nanti ketika di PMM, untuk aksi nyatanya nggak boleh beda Kak. Kalau yang ini beda nggak masalah. Oh, jadi misalnya nanti upload modul yang di 1.6 ini saya sepak bola, tapi saya udah buat video kemarin tentang tapi bola voli. Nah, nanti di akhir berarti saya harus buat modul bola voli. Untuk yang di akhir nanti ada kita mengunggah RPP lagi Kak. Berhubungan dengan Itu video yang harus kita buat sesuai itu. sama videonya nanti. Gitu. Kalau yang sekarang ini kan karena ini di awal, jadi contohnya itu kayak asesmen awalnya kakak-kakak ngajarnya seperti apa sih sebelum ngikutin kita modul 1 sampai titik 6 gitu. Jadi seperti itu. Sudah? Oke. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih untuk malam Lagi, Kak, hari nanya. ini. Iya. Selama pelatihan tuh bawa laptop apa nggak usah Kak? Bawa laptop. Karena sebenarnya itu tuh sama aja kita apa sih namanya? Belajar seperti ini Kak. Jadi bukan di luar kelas, kita tetap di dalam kelas, hanya saja kita luring. Tapi untuk hari terakhirnya nanti kita baru praktek. Kalau buat Chromebook aja nggak apa-apa kan Kak? Nggak masalah, nggak masalah. Terus ini saya stop sharing screen dulu, saya stop share screen, saya stop rekaman ya.